Manusia membuat fiksi mengenai gambaran masa depan yang cerah. Mobil terbang, pintu kemana saja, teleportasi makhluk hidup, traveling ke planet lain, dan masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Namun, apa yang terjadi sekarang? Pandemi COVID-19. Apakah pernah diprediksi juga? Iya. Namun, ternyata kita tidak siap dengan masa depan seperti ini. Ini masa seharusnya kita bisa berpergian ke seluruh penjuru dunia. Namun, situasi memaksa kita berdiam. Ini masa seharusnya kita bisa menghirup udara segar. Namun, situasi memaksa kita menggunakan masker. Sebagian peneliti berkata bahwa COVID-19 sama seperti flu kelelawar. Namun sampai saat ini, peneliti masih kesulitan mencari bukti bagaimana COVID-19 bisa terbentuk. Kalian masih ingat tidak hukum pertama termodinamika? Ya, itu mengenai kekekalan energi, di mana energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya bisa berubah ke bentuk yang lain. Mungkin selama ini manusia telah memberikan energi negatif, penambangan, emisi karbon dioksida, polusi, perusakan hutan, dan perusakan laut, demi profit yang setinggi-tingginya. Sebenarnya, tugas bumi hanya menjaga keseimbangan energi itu dan mengembalikannya ke manusia. Bumi sudah menjerit dan menunjukkan pemanasan global dan perubahan iklim. Tapi terkadang kita abai, masih melakukan perusakan di bumi. Hingga saat ini, mata kita terpaksa membuka karena pandemi. Andai bumi bisa memilih, bisa jadi dia maunya berdiam juga, bukan berotasi. Andai bumi bisa memakai masker, pasti dia sudah pakai dari dulu. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung kalian membukanya kapan. Semoga di rumah atau di kosan dalam keadaan yang sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai energi dan juga lingkungan. Hari ini kita akan belajar mengenai energi dan juga lingkungan. Di mana di sini subbabnya yaitu pemanasan global, GHG atau greenhouse gases, lalu siklus karbon secara global, pengurangan emisi, dan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu mengenai global warming. Ternyata di sini global warming itu ada kaitannya dengan variasi dari karbon dioksida. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah ribuan tahun yang lalu. Semakin ke kanan itu semakin lama, 400.000 tahun yang lalu. Dari dulu memang sudah ada naik turunnya variasi dari karbon dioksida. Namun di sini sejak dimulainya era revolusi industri, kadar karbon dioksida di bumi menjadi naik secara signifikan. Ternyata di sini variasi dari kenaikan karbon dioksida itu trennya sama dengan kenaikan temperatur di bumi. Ini seperti yang kita lihat, yang warna merah itu adalah kenaikan temperatur, dan yang warna biru itu adalah kenaikan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer.
Dan ini bila kita melihat trennya itu adalah sama. Grafik ini berbicara mengenai kenaikan temperatur di bumi. Mulai dari sebelum tahun 1860 sampai saat ini 2020. Memang di sini mengalami kenaikan dan juga penurunan. Tapi jika kita lihat semakin ke kanan, lambat laun, tren dari temperatur bumi ini semakin naik. Di sini bumi telah mendapat kenaikan hampir 1 derajat Celcius. Mungkin 1 derajat Celcius tidak terasa banyak. Anggap saja di tahun lalu temperatur terpanas di Gresik misalkan 37 derajat Celcius. Lalu misalkan di tahun ini 38 derajat Celcius. Tapi jika itu terjadi secara global, maka efek yang ditimbulkan sangat besar. Seperti yang kita lihat sekarang ini, sudah terjadi perubahan iklim secara besar-besaran, baik di Indonesia maupun di negara 4 musim. Ini adalah proyeksi variasi temperatur di dunia. Bisa kita lihat di sini, sebagian besar berwarna merah. Itu artinya, sebagian besar tempat di bumi mengalami kenaikan temperatur. Hanya sedikit sekali yang berwarna biru. Ini adalah variasi temperatur pada tahun 2018 di seluruh negara. Bisa kita lihat di sini, banyak yang berwarna merah. Artinya, kenaikan temperaturnya sangat signifikan. Sedangkan yang warna kuning, itu juga sama. Di sini mengalami kenaikan temperatur juga. Kenaikan temperatur secara global, mulai dari tahun 1850 sampai 2018 adalah 0,8 derajat Celcius. Berikut merupakan global antropogenik karbon dioksida ekivalen. Antropogenik artinya pencemaran. Ternyata, pencemaran bukan hanya berasal dari gas karbon dioksida. Tapi di sini gas itu semua diekivalenkan dengan pencemaran gas karbon dioksida. Kenapa? Karena sebagian besar pencemaran berasal dari gas karbon dioksida. Kita lihat di sini 56,6% pencemaran berasal dari gas karbon dioksida dari pembakaran fosil fuel atau bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam. Selanjutnya sama, masih pada pencemaran karbon dioksida, tapi ini karena deforestation atau penggundulan hutan, lalu pembakaran biomas, itu sekitar 17,3%. Pencemaran berikutnya yaitu dari gas metan. Gas metan ini biasanya tercipta karena pembakaran dari gas alam. Pencemaran berikutnya dari dinitrogen oksida. Bahan ini biasanya dipakai pada pembuatan pupuk. Lalu berikutnya karbon dioksida yang lain-lain. Dan di sini yang paling kecil yaitu F-gases atau fluor gas yang biasanya digunakan pada pendingin. Dan ini adalah pencemaran berdasarkan sektornya. Paling tinggi ternyata berasal dari suplai energi, 25,9%. Disusul oleh industri. Setelah itu, agriculture, pertanian. Lalu transportasi. Sebelumnya ini ada forestry atau hutan. Seperti tadi penggundulan hutan. Baru agriculture, transport, residensial dan komersial building, dan yang terakhir adalah air. Sektor ini semua berkontribusi terhadap global antropogenik karbon dioksida ekivalen. Dan ini adalah prediksi temperatur di bumi apabila kita tidak melakukan apa-apa. Maka pada tahun 2060, di sini temperatur bumi naik sebesar 2 derajat Celcius.
Sekarang kita akan membahas mengenai greenhouse gases. Nah, greenhouse gases itu apa sih? Greenhouse gases itu adalah gas yang menyebabkan bumi ini menjadi sebuah rumah kaca yang sangat besar, di mana kalau rumah kaca ini menerima panas dari matahari, maka panasnya akan ke-trap di dalamnya. Nah, bumi diandaikan sebagai rumah kaca yang sangat besar. Nah, ini kacanya berasal dari apa? Kacanya itu berasal dari bahannya greenhouse gases. Nah, di sini jenis dari greenhouse gases itu ada bermacam-macam. Mulai dari yang natural seperti water vapor atau uap air. Lalu ada juga ozon. Ada juga yaitu karbon dioksida. Selain itu ada gas-gas lainnya yang sudah kita bahas tadi, seperti metan, nitrogen oksida, lalu ada juga gas fluor. Ini yang menyebabkan bumi menjadi rumah kaca yang sangat besar. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah gas karbon dioksida. Kenapa? Karena dalam jangka waktu 250 tahun, kandungan gas karbon dioksida di udara itu naik sebesar 36%. Coba kita lihat lifetime dari greenhouse gases ini. Lifetime-nya dihitung dari dia berkurang 37% dari keadaan awal. Ini ya, lifetime-nya diukur dari 37% berkurangnya dari keadaan awal. Berkurang ya. Untuk gas dinitrogen oksida itu sekitar 11 tahun. Untuk gas metan itu 12 tahun. Gas fluor ini sama 12 tahun. Nah, sedangkan untuk gas karbon dioksida ini setelah dipelajari 100 sampai 150 tahun, dia belum berkurang 20%-nya. Jadi lifetime dari gas karbon dioksida ini sangat panjang. Oke, di sini kalian sudah paham ya, berarti mengenai greenhouse gases ternyata yang memiliki lifetime paling tinggi adalah karbon dioksida. Dan yang memiliki kenaikan paling tinggi itu sama karbon dioksida. Hal ini menyebabkan adanya radiative forcing. Radiative forcing itu apa? Radiasi matahari yang masuk ke bumi itu tidak bisa keluar lagi dari bumi. Atau adanya perubahan keseimbangan radiasi matahari yang masuk dan radiasi matahari yang keluar. Radiasi matahari yang masuk ke bumi itu ke-trap dan tidak bisa keluar, sehingga ini menyebabkan pemanasan secara global. Di sini tadi kalian sudah mengenal bermacam-macam greenhouse gases kan, dan efek yang ditimbulkannya. Bisa disimpulkan bahwa adanya greenhouse gases menyebabkan radiative forcing, di mana radiasi matahari yang masuk ke bumi ke-trap dan tidak bisa keluar dari bumi, sehingga menyebabkan bumi semakin memanas.
Adanya kenaikan temperatur di bumi 0,8 derajat Celcius menyebabkan adanya climate change. Apa saja dampak dari climate change? Itu bisa dicek di slide saya. Dampaknya banyak sekali, mulai dari lingkungan, sosial, ekonomi, dan yang kita rasakan sekarang sebenarnya dampak tidak langsung dari climate change, yaitu adanya pandemi. Jadi tadi kalian sudah paham ya mengenai greenhouse gases, lalu greenhouse gases itu menyebabkan pemanasan global itu menyebabkan perubahan iklim. Nah, dari itu semua, apa sih solusinya? Yang pertama yaitu menggunakan renewable energy atau energi yang bisa diperbarui. Karena apa? Kalian tadi sudah melihat bahwa sebagian besar greenhouse gases disebabkan karena pembakaran fossil fuel. Jadi, dengan cara mengurangi pembakaran fossil fuel itu, kita menggunakan renewable energy. Yang kedua adalah mengimprove efisiensi energi. Jadi, mesin-mesin konversi energi harus tetap diteliti untuk menaikkan efisiensinya. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan teknologi carbon capture storage. Di sini berawal dari karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer, maka menyebabkan global warming. Idenya adalah tidak melepaskan karbon dioksida itu ke atmosfer, tapi di sini asap dari karbon dioksida itu ditangkap, lalu dipadatkan dan ditaruh ke tanah supaya tidak keluar ke atmosfer. Harapannya bisa mengurangi kandungan karbon dioksida di atmosfer. Sekian materi kuliah dari saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.